wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Juragan Project. Dan gimana kabarnya hari ini para rekan-rekan semuanya? Semoga kalian sangat luar biasa di hari ini ya. Bagi yang sudah mengklaim Omega Network-nya, bagi yang sudah cair, bagi yang sudah jadi beras, ya selamat buat kalian semuanya. Dan kalau kalian mengikuti step by stepnya dari saya, pasti akan sukses untuk mencairkan airdrop kalian masing-masing. So, dan di video kali ini saya akan update tentang project yaitu Pi Network. Di sini Pi Network sekarang mungkin segera yang namanya juga migrasi. Oke, sebelum pembahasan mohon jangan skip dulu supaya kalian tidak akan paham. Yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru atau peluang terbaru dari channel ini. So, berdasarkan dilansir yaitu di news apa ini ya? Newsway ya, bahwa kita terjemahkan mempercepat migrasi mainnet dan periode jaringan terbuka, peran penting aplikasi KYC untuk pengguna jaringan Pi Network. Dan di sini saat jaringan Pi siap untuk migrasi mainnet dan periode jaringan terbuka, satu langkah penting bagi penggunanya adalah melengkapi aplikasi kenali pelanggan Anda, yaitu disebut dengan KYC. KYC ini mendorong dan mengingatkan anggota tim rujukan Anda untuk menyelesaikan proses KYC mereka. Tidak hanya penting bagi pengguna individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam memajukan kemajuan jaringan secara keseluruhan. Membuka kunci saldo yang dapat dipindahkan. Nah, di sini kalian harus menyelesaikan aplikasi KYC yang sangat penting karena memungkinkan pengguna jaringan Pi Network untuk mengubah saldo Pi yang belum diverifikasi menjadi saldo yang dapat ditransfer hingga KYC selesai. Jadi di sini kalau kalian tidak KYC ya tidak akan bisa ditransfer untuk saldo kalian. Paham ya? Saldo Pi Network yang dimiliki pengguna tetap dibatasi dan tidak dapat ditransfer atau digunakan di luar aplikasi. Dengan memastikan bahwa tim rujukan Anda menyelesaikan proses KYC mereka, Anda berkontribusi pada keseluruhan pertumbuhan dan kegunaan mata uang kripto yaitu Pi Network. Di sini bisa meningkatkan kemajuan jaringan ya. Setiap aplikasi KYC yang diselesaikan dari tim rujukan Anda memiliki dampak ganda pada kemajuan jaringan Pi Network. Pertama, ini membantu mempercepat proses KYC dan migrasi. Kemungkinan jaringan Pi bergerak lebih dekat ke periode jaringan terbuka. Kedua, menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dalam komunitas. Menarik lebih banyak pengguna dan investor potensial untuk bergabung dengan jaringan. Semakin banyak orang yang memverifikasi identitas mereka melalui KYC, keseluruhan jaringan menjadi lebih kuat dan tangguh. Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini di meningkatkan kemajuan jaringan. Jika semakin banyak KYC, maka semakin cepat akan segera mainnet. Memperkuat tindakan keamanan. Proses KYC berfungsi sebagai langkah keamanan penting untuk jaringan Pi Network. Memverifikasi identitas pengguna membantu mencegah aktivitas penipuan seperti pembuatan banyak akun dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Jadi di sini jika kalian noyul ya, kalau noyul ya banyak ya noyul, tapi akun noyul nanti mau KYC pakai apa gitu ya, mau pakai KTP dari warga gitu, nggak mungkin ya. Dengan penyelesaian aplikasi KYC, pengguna jaringan Pi Network secara aktif berkontribusi pada integritas jaringan, melindungi dari potensi ancaman dan meningkatkan reputasinya. Oke, yang selanjutnya membangun jaringan yang handal dan transparan. Halal kok, handal ya. Pi Network bertujuan untuk menciptakan sistem mata uang digital yang terdesentralisasi dan inklusif yang dapat diakses oleh individu di seluruh dunia. Pencapaian misi ini membutuhkan jaringan yang handal dan transparan. Menyelesaikan aplikasi KYC menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap standar peraturan. Ini menetapkan jaringan Pi Network sebagai platform terpercaya yang penting untuk pertumbuhan dan adopsi yang berkelanjutan. Memang benar. Untuk Pi Network sekarang ya itu memberikan keuntungan untuk masa depan, tetapi ada yang bilang sih untuk kripto sekarang itu hanya sekedar mencari keuntungan. Mungkin iya apa tidak ya? Kalau pendapat saya sih semuanya itu butuh keuntungan ya. Entah sekarang, entah di masa depan, entah di pertengahan, entah besok, entah sore, entah nanti malam. Itu keuntungan yang kita cari. Bukannya cuma dari Pi Network, semuanya itu sama. Oke ya, semuanya dari kripto, bahkan dari token-token meme dan juga token micin sama bro.
tidak ada perbedaannya di dunia kripto itu. Tujuannya itu sama. Oke ya. Setuju nggak kalian? Oke. Sini panggilan untuk bertindak. Nah, ini ya. Kepada semua pengguna jaringan Pi Network, sangat penting untuk mengundang dan meningkatkan anggota tim rujukan Anda untuk memulai proses migrasi KYC. Dan mainnet mereka mantap. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya membantu tim Anda membuka kunci saldo yang dapat ditransfer, tetapi juga berkontribusi pada percepatan kemajuan jaringan. Setiap aplikasi KYC yang lengkap membawa kita lebih dekat ke periode jaringan terbuka, yaitu Pi Network, menjadikannya kenyataan bagi semua orang yang terlibat. Penyelesaian KYC oleh pengguna jaringan Pi Network sangat penting karena beberapa alasan. Ini membuka saldo yang dapat ditransfer. Jadi kalau kalian tidak KYC, saldonya tidak bisa ditransfer. Kalau kalian KYC, saldonya akan ditransfer. Nanti saya akan buka di aplikasinya ya, oke? Nah, memperkuat langkah-langkah keamanan dan membangun jaringan yang andal dan transparan, mendorong dan mengingatkan tim rujukan Anda untuk mulai proses KYC mereka adalah tindakan kecil, namun dampaknya itu dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan jaringan Pi Network. Dan visinya untuk menciptakan sistem mata uang digital yang dapat diakses dan inklusif. Mari kita bekerja sama untuk memastikan migrasi yang lancar dan efisien ke mainnet. Jadi kalian harus buka aplikasi Pi Network-nya ya. Oke, di sini saya berada di Pi Network. Saya juga sudah cukup lumayan lama mining, cuma saya dari dulu itu dihiraukan tidak mining, jarang dibuka gitu ya. Ya, sekarang lah dapat saldo kisaran 224 koin Pi. Dan kalau harganya memang fantastik ya sudah lumayan juga ya. Kalau misal harganya 5 juta satu token ya. Ini sudah sultan banget nih buat saya nih. Tapi hanya itu sekedar halu ya. Kalau harganya memang 5 juta ya tidak masalah. Cuma untuk Pi Network ini fitur-fiturnya sekarang sudah bagus banget ya. Ada juga dan sebagainya, Pi Mall dan lain sebagainya, Pi Mall, Pi Warung, Pi Toko dan juga lain sebagainya ada. Oke ya. Dan itu bisa diakses dan menggunakan pembayaran menggunakan kripto yaitu Pi Network. Bisa beli mobil juga menggunakan Pi Network, sudah beredar untuk postingan-postingan sosial medianya ya. Beli mobil pakai koin Pi Network itu bisa. Tapi itu harganya kan tidak tahu ya, cuma mungkin itu adalah sebuah mikas saja, dimana untuk para user, para penambang dan para timnya, para holdernya, mungkin Pi Network ini kedepannya bagus ya, dan ini adalah koin masa depan. Oke. Dan di sini kita klik saldonya. Nah, sini sudah ada keterangannya bahwa saldo belum diverifikasi, yaitu 113, dan saldo yang dapat ditransfer ke mainnet. Nah, 110 dan dimigrasikan ke mainnet. Setelah menyelesaikan semua langkah daftar periksa mainnet dan saldo yang dapat ditransfer ke mainnet, Anda dimigrasikan ke dompet Anda. Mainnet migration ini akan menampilkan jumlah total yang dimigrasikan ke dompet mainnet Anda. Ini sama, tidak ada bedanya dengan Omega Network. Dan memang benar-benar ini sama untuk pendistribusiannya, sama ya. Yang untuk Omega Network itu kemarin yang masih belum terverifikasi saldonya sama. Jadi saldo yang dapat ditransfer ke mainnet itu sama. Ya, oke. Di sini kita coba cek untuk yang namanya KYC, tapi masih belum saya cek juga ya. Oke, kita langsung saja cek untuk aplikasi KYC-nya. Kita klik Pi Browser di sini. Kalian harus install Pi Browser dulu di di Play Store, lalu kalian install dan akan diarahkan ke sini ya. Nah, jadi kita coba cek untuk yang namanya KYC-nya apakah sudah bisa atau tidak. Oke, kita cek di sini ada menu KYC Pi. Oke. Nah, di sini banyak info yang sudah lama banget. Jadi untuk pembukaan KYC yang fase pertama saya tidak bisa, dan sekarang maaf kami telah mencapai batas partisipasi saat ini. Jika Anda sudah mengirimkan aplikasi KYC Anda, harap tunggu ya. Jadi saya juga tidak bisa KYC di Pi Network ini, tidak tahu kenapa ya. Nah, sini untuk koin saya masih segini dan tidak bisa ditransfer mungkin ke mainnetnya karena saya di sini tidak KYC ya. Nah, sini import wallet untuk caranya mining di sini
mengingatkan saja, kita klik configure di sini ya. Persentase penguncian yaitu 100% dan perkiraan dengan tingkat penerbangan dihasilkan 334,42%. Jadi di sini untuk rekan-rekan semuanya yang masih belum daftar, monggo daftar. Kalian harus ikuti langkah-langkahnya seperti apa nanti ke depannya untuk proses KYC-nya. So, semoga bermanfaat dan semoga ini benar-benar cepat migrasi dan benar-benar cepat mainit. Ini yang kita tunggu. Semoga kalian mendapatkan cuan dari Pi Network ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru atau plan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video.